Tesis dan tugas akhir terbaik Wisuda ke-36 ITB Stikom Bali. Karya tesis Magister Komputer Program Studi Sistem Informasi dari Ninyoman Eni Perimawati dengan judul Model Deteksi Akun Palsu pada Media Sosial Twitter X dengan pendekatan rekayasa fitur dan mesin learning. Akun palsu dan bot di Twitter semakin canggih menyerupai manusia, sehingga sulit dideteksi dan menjadi ancaman penyebaran informasi palsu. Solusinya adalah model machine learning yang cerdas, dengan menganalisis fitur perilaku unik seperti umur akun dan jam aktivitas. Algoritma seperti Adabus dan Random Forest dapat mengidentifikasi akun palsu secara otomatis. Dengan tingkat akurasi mencapai 99%, inovasi ini menjadi senjata ampuh untuk keamanan cyber di sosial media. Karya tugas akhir oleh Nimade Tresna Pratnyadewi dengan judul Web-Based Car Rental Management System with Integrated Booking and Reporting Features. Di Bali, banyak rental mobil yang masih menggunakan pencatatan manual. Hal ini menyebabkan proses menjadi lambat, sering terjadi kesalahan data, dan sulit untuk memeriksa ketersediaan mobil secara cepat. Pengelolaan laporan keuangan pun menjadi tidak efisien dan beresiko. Solusinya adalah sistem web yang dibangun dengan PHP dan Code Igniter. Sistem ini mengotomatiskan pemesanan online untuk pelanggan, mengelola data kendaraan secara digital, dan menyajikan laporan keuangan otomatis bagi perusahaan. Inovasi ini membawa efisiensi dan modernisasi untuk bisnis rental mobil. Karya tugas akhir dari I Gusti Ngurah Santika dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Karyawan dan Absensi Sidik Jari berbasis IoT pada Usaha Raja Case Official Kuta. Di Raja Case Official, absensi manual melalui WhatsApp sangat tidak efisien, rentan terhadap kesalahan pencatatan dan membuka peluang besar untuk kecurangan data kehadiran. Solusinya adalah sistem absensi otomatis menggunakan sensor sidik jari dan mikrokontroler ESP32. Data kehadiran dikirim secara real-time ke dashboard web yang dibangun dengan PHP, memungkinkan admin memantau dan mengelola laporan secara akurat. Inovasi ini menciptakan sistem absensi yang jauh lebih aman, cepat, dan efisien. Karya tugas akhir dari Immanuel Betty dengan judul Aplikasi IoT untuk Otomatisasi Pertanian Hidroponik menggunakan Framework Blink. Banyak sistem hidroponik IoT hanya bisa memantau, namun belum bisa mengontrol faktor penting seperti pH, nutrisi, dan cahaya secara otomatis dan bersamaan. Solusinya adalah sistem komprehensif yang menggunakan mikrokontroler ESP32 dan berbagai sensor. Dengan platform Blink, petani kini bisa memantau sekaligus, mengendalikan suhu, pH, nutrisi, dan cahaya secara real-time langsung dari smartphone. Sebuah inovasi untuk pertanian hidroponik yang lebih cerdas, efisien, dan otomatis. Karya tugas akhir oleh Ikomang Widi Astina dan Iputu Ditya Aswinata Yasa dengan judul Sistem Pendeteksi Kecelakaan dan Tracking Lokasi Mobil. Ketika kecelakaan terjadi, setiap detik sangat berharga. Keterlambatan dalam melaporkan lokasi yang akurat dapat menghambat datangnya bantuan darurat. Solusinya adalah perangkat IoT pintar ini. Saat benturan terdeteksi oleh sensor, sistem secara otomatis mengunci lokasi via GPS dan mengirimkan notifikasi darurat melalui WhatsApp ke nomor yang telah didaftarkan secara real-time. Sebuah inovasi untuk respon darurat yang lebih cepat dan meningkatkan keselamatan di jalan. Karya tugas akhir dari Made Nata Sasmaramena dengan judul Game Edukasi Puzzle Number Ninja berdasarkan aritmetika dasar berbasis Android. Studi kasus Gores Digital Technology. Banyak siswa sekolah dasar menganggap matematika dasar itu sulit dan membosankan, sehingga menghambat proses pembelajaran mereka. Solusinya adalah Number Ninja, sebuah game edukasi yang dibangun menggunakan Unity Engine dengan bahasa C#. Game ini mengubah operasi hitung seperti penjumlahan dan perkalian menjadi sebuah tantangan puzzle yang seru dan interaktif. Kini, belajar matematika menjadi sebuah petualangan yang asyik langsung dari smartphone. Karya tugas akhir oleh I Gusti Agung Bayu Krisnanda dan Ikomang Prema Girindra
dengan judul Purwarupa Sistem Pembelian Pulsa Air Prabayar menggunakan MQTT dan HTTPS. Sistem tagihan air PDAM saat ini masih manual dan pasca bayar, menyebabkan pencatatan tidak akurat, pembayaran terlambat, dan pelanggan tidak bisa mengontrol pemakaian airnya. Solusinya adalah sistem prabayar berbasis IoT. Pelanggan bisa membeli pulsa air secara online dan memantau pemakaian real-time melalui web. Sistem ini menggunakan Arduino, sensor aliran air, dan platform web modern yang terhubung lewat protokol MQTT dan HTTPS. Sebuah inovasi untuk pengolahan air yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari kesalahan manual. Karya tugas akhir oleh Valentino Yudhistira Jehaut, Felix Kurniawan Setio, Enrico Junior, dengan judul Ecoleng, Enhancing Global Communication Through AI-Powered Real-Time Video Translation. Hambatan bahasa dalam konten video seringkali sulit diatasi. Layanan terjemahan yang ada cenderung mahal, lambat, dan kurang akurat, sehingga membatasi komunikasi global. Solusinya adalah Ecoleng, sebuah platform web cerdas yang menggunakan berbagai API AI dari Google Cloud. Aplikasi ini dapat secara otomatis mentranskripsi, menerjemahkan, dan bahkan memberikan sulih suara pada video secara real-time. Ecoleng, sebuah inovasi untuk meruntuhkan batasan bahasa dan menghubungkan dunia melalui video. Karya tugas akhir dari Nikadek Pingetania dengan judul Strategi Pemasaran untuk Menghadapi Dinamika Perilaku Konsumen Buku Fiksi di Era Digital. Di era digital, tren membaca buku fiksi berubah cepat. Banyak penerbit kesulitan beradaptasi dengan persaingan online dan kekuatan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Solusinya adalah adaptasi strategi pemasaran 4P, inovasi produk dengan sampul menarik, harga kompetitif, distribusi di toko online dan fisik, serta promosi kreatif dengan melibatkan influencer buku. Sebuah panduan strategis agar industri buku fiksi lokal tetap relevan dan terus berkembang. Karya tugas akhir dari Moga Nuh Hanifan Sumanto dengan judul Rancang Bangun Website Monitoring Status Alat Ortosis dan Prostesis di PT Pratama Sentra Rehabilitasi. Selama ini, pasien harus menunggu konfirmasi manual via telepon atau WhatsApp untuk mengetahui status pembuatan alat bantu mereka, sebuah proses yang lambat dan tidak efisien. Solusinya adalah sebuah website monitoring. Dibangun menggunakan PHP dengan framework Laravel. Platform ini memungkinkan pasien dan staf untuk melacak setiap tahapan produksi alat secara real-time dan akurat. Sebuah langkah digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan bagi pasien. Karya tugas akhir dari Dewengakan Made Chandra Yogiswara dengan judul Prototype Sistem Pendeteksi Parkir Berbasis Internet of Things. Mencari slot parkir kosong seringkali membuang waktu dan menyebabkan kemacetan. Pengemudi kesulitan mendapatkan informasi ketersediaan parkir secara cepat. Solusinya adalah sistem parkir pintar ini. Menggunakan sensor ultrasonik, setiap slot parkir dilengkapi lampu LED, hijau untuk kosong dan merah untuk terisi, yang memberikan informasi visual secara real-time. Sebuah inovasi untuk pengalaman parkir yang lebih cepat, efisien, dan bebas stres. Karya tugas akhir dari Made Adrian Raja Wijaya dengan judul Game 3D Platformer Edukasi Pemilahan Sampah Menggunakan Unity untuk Anak Usia Sekolah Dasar. Edukasi pemilahan sampah seringkali tidak menarik bagi anak-anak. Akibatnya, banyak sampah di lingkungan sekitar masih tercampur dan tidak terkelola dengan baik. Solusinya adalah game petualangan 3D yang seru ini. Dibuat menggunakan Unity, game ini mengajarkan anak-anak cara membedakan sampah organik, non-organik, dan residu melalui permainan yang interaktif. Sebuah cara inovatif untuk menanamkan kebiasaan peduli lingkungan sejak dini. Karya tugas akhir dari Kadek Krisna Dwi Yastina dengan judul Integrasi Machine Learning untuk Prediksi Resiko Penyakit Serangan Jantung.
Penyakit jantung adalah penyebab kematian utama, seringkali karena kurangnya alat deteksi dini yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Solusinya adalah website cerdas yang mengintegrasikan model machine learning random forest. Pengguna dapat memasukkan data kesehatan untuk mendapatkan prediksi resiko, serta membaca artikel edukatif untuk pencegahan. Sebuah inovasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan dini penyakit jantung.